students, hari ini kita belajar IPA. Kita sudah masuk ke bab 9, yaitu tentang cahaya, panas, dan bunyi. Nah, anak-anak, kita mulai dari pelajaran 1, yaitu cahaya. Kalian boleh buka buku kalian di halaman 266. Cahaya adalah salah satu bentuk energi. Matahari merupakan sumber energi cahaya terbesar di bumi. Cahaya ada dua jenis, yaitu 1. Cahaya tampak, 2. Cahaya tidak tampak. 1. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat kita lihat. Contohnya, cahaya dari lampu pijak dan lampu senter. 2. Cahaya tidak tampak. Cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, yaitu sinar X yang biasa digunakan untuk memotret tulang dan gigi. Benda bercahaya. Benda bercahaya adalah benda yang menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya matahari dan hewan. Beberapa hewan menghasilkan cahaya melalui bioluminesensi, yaitu pancaran cahaya yang dihasilkan oleh makhluk hidup. Contohnya kunang-kunang dan cacing bercahaya. Benda bercahaya buatan, yaitu benda bercahaya buatan manusia. Contohnya, lampu neon dan lampu pijar yang ada di rumah maupun di jalanan. Benda tidak bercahaya. Benda tidak bercahaya adalah benda yang tidak menghasilkan cahaya sendiri. Contohnya, bulan. Kita dapat melihat bulan pada malam hari karena adanya cahaya dari matahari yang menyinari bulan. Pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya atau refleksi adalah memantulnya cahaya ketika mengenai sebuah permukaan. Pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi ketika permukaan rata mengkilap seperti permukaan air yang tenang memantulkan hampir semua cahaya yang mengenainya. Pemantulan jenis ini menghasilkan bayangan yang jelas dari suatu benda. Nah, kalian bisa lihat contohnya yang ada di buku kalian di halaman 270. Selanjutnya yaitu pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya yang mengenai permukaan yang kasar akan dipantulkan tidak teratur dan menuju berbagai arah sehingga bayangan yang terbentuk tidak jelas. Nah, kalian bisa lihat di situ bayangannya tidak jelas. Kalian bisa lihat contohnya ada di buku kalian di halaman 271. Cermin. Cermin menghasilkan bayangan sebuah benda melalui proses pemantulan. Ada beberapa jenis cermin yang tergantung pada penggunanya. Cermin datar biasanya mempunyai permukaan yang datar. Kita menggunakan cermin datar untuk melihat penampilan kita. Nah, jadi cermin yang ada di rumah kalian itu adalah salah satu contoh cermin datar. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu cermin lengkung. Cermin lengkung dibagi dua, yaitu cermin cembung dan cermin cekung. Cermin cembung merupakan cermin yang melengkung keluar. Bayangan yang terbentuk lebih kecil daripada ukuran yang sebenarnya. Kamu dapat melihat pandangan yang lebih luas di sekitarmu karena bayangan yang terjadi lebih kecil. Nah, contohnya seperti kaca spion. 2 yaitu cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang melengkung ke dalam seperti sendok. Pada jarak jauh bayangan akan tampak terbalik dan ukurannya lebih kecil. Akan tetapi, pada jarak yang lebih dekat dan melewati titik fokus cermin, bayangan akan menjadi tegak dan semakin besar. Titik fokus berada pada sumbu utama cermin yang merupakan titik berkumpul atau menyebar untuk membentuk bayangan. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya adalah bengkoknya cahaya ketika memasuki bahan yang berbeda. Contohnya, ketika kamu memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas yang berisi air. Anak-anak, coba kalian perhatikan buku kalian halaman 273. Bagaimana kita dapat melihat? Kita melihat menggunakan mata.
cahaya akan melewati lapisan transparan yang disebut kornea yang fungsinya menutupi mata. Dari kornea, cahaya bergerak menuju pupil, sebuah lubang yang berada di tengah mata. Di belakang pupil terdapat lensa yang fungsinya memfokuskan cahaya ke retina. Retina adalah bagian mata yang peka terhadap cahaya yang terletak di bagian belakang mata. Retina terdiri atas sel batang atau bertanggung jawab untuk penglihatan dalam gelap, dan sel kerucut atau bertanggung jawab untuk penglihatan warna. Anak-anak, jadi seperti inilah anatomi bola mata kita. Nah, di mata kita terdapat kornea, pupil, lensa, retina, sel batang, dan sel kerucut. Nah, ketika cahaya melewati lensa mata dan menuju retina, bayangan yang terbentuk terbalik. Oleh karena itu, pesan yang tersampaikan ke otak juga terbalik. Otaklah yang membalikkan bayangan terbalik sehingga kita dapat melihat bayangan yang tegak. Anak-anak, untuk menjaga kesehatan mata itu sangat penting. Nah, ini dia cara menjaga dan merawat mata. Yang pertama, mengonsumsi buah yang mengandung vitamin A seperti buah dan sayur. Yang kedua, yaitu gunakan kacamata pelindung ketika bekerja. Yang ketiga, gunakan kacamata hitam ketika di luar ruangan. 4. Menggunakan kacamata anti radiasi ketika menonton televisi dan berada di depan laptop. 5. Tidak bermain handphone sambil tiduran. Apalagi di masa pandemi ini kita belajar online selalu menggunakan handphone maupun laptop. Jadi, untuk kalian, jaga selalu kesehatan mata kalian. Jangan lupa gunakan kacamata anti radiasi. Demikianlah video Miss hari ini. Jangan lupa belajar karena besok akan kita bahas kembali di Google Meet. Bye!